Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan bersekutu dalam persekutuan doa masa Pentakosta untuk persekutuan doa yang ke-10 dengan tema menerobos tembok. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, kerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian bacaan dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, membaca kisah Pentakosta membuat kita akan berseru takjub, ekstravaganza. Bayangkan, sebuah kelompok sederhana, orang-orang Galilea yang berarti kelompok pinggiran, tiba-tiba berbahasa lain. Sebagai kelompok pinggiran, kita bisa menduga pendidikan mereka juga tidak tinggi. Karena itu, kemampuan berbahasa membingungkan banyak orang. Hingga ada yang mengatakan mereka mabuk. Tentu anggapan ini tidaklah benar. Sebab orang mabuk bisa mengucapkan kata-kata ceracau yang aneh dan ngelantur, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengerti. Padahal mereka mengerti apa yang mereka katakan. Tak hanya itu, Petrus yang punya persoalan dengan ketakutan tiba-tiba juga punya keberanian yang luar biasa. Kita ingat, ketika mengikuti Yesus yang diadili, ia menyangkal mengakui dirinya murid Yesus karena takut. Namun, oleh kuasa Roh Kudus, ia bangun dan berkhotbah dengan suara nyaring. Katanya, suara nyaring menunjukkan keberanian Petrus, sebab ia berkhotbah di tengah kerumunan massa yang tengah marah. Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa Pentakosta? Bukan hanya peristiwa istimewa yang mengubah para rasul. Kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah persekutuan para rasul menjadi kelompok yang tidak hanya jago kandang yang bermental keong. Mereka tadinya menghadirkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang menutup pintu dan berdoa di rumah yang terisolasi, menjadi persekutuan yang inklusif. Keluar dari rumah itu dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kuasa Roh Kudus, mereka telah menerobos tembok-tembok tebal yang selama ini memberi mereka rasa aman yang semu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan. Karena keegoisan para murid, mereka membangun tembok sebab hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun karya Roh Kudus mengubah hingga mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar gembira, Injil itu, kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah yang membuat Injil sampai ke seluruh dunia, sampai ke kita. Lama berserang, persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh besar. Gereja hingga kini masih merayakan Pentakosta. Namun, di tengah perayaan ini, banyak gereja berjalan terseok-seok karena dibayangi oleh ketakutan. Tanpa sadar, gereja kembali menjadi kelompok yang eksklusif, membangun tembok tinggi untuk mengamankan diri. Ini penanda bahwa gereja tengah menjadi persekutuan para rasul pra-Pentakosta. Persekutuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Gereja merasa kekuatan eksternal tengah mengancam keberadaan mereka. Mungkin kita bisa mulai menghitung berapa banyak gereja yang ditindas oleh pihak luar atau eksternal, dan berapa banyak gereja yang pecah karena persoalan di dalam atau internal. Rasanya konflik-konflik yang menyebabkan terpecah gereja lebih banyak terjadi di antara kita, di antara kelompok-kelompok internal gereja.
Gereja terlalu khawatir dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri. Jika demikian, kita perlu berseru memohon karya Roh Kudus agar berkuasa kehidupan gereja kita. Karya Roh Kudus itu yang akan membuat kita berani menerobos tembok tinggi dan tebal untuk berkarya dan bersahabat dengan orang-orang lain di sekitar kita, agar semua orang merasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kehidupan dunia. Amin. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Nya dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama menaikkan pujian dari NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sandung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap selalu berani menerobos tembok tinggi dan tebal, untuk selalu berkarya dan bersahabat dengan orang-orang lain di sekitar kita, agar semua orang yang kami rasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar dari-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, agar firman-Mu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.